Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah, Jumat 9 Februari 2024, dengan judul Menolong Secara Personal dan Murah Hati. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 31 sampai 37. Marilah sebelum kita masuk di dalam renungan, kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Memasuki daerah Dekapolis, orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil mengenadah ke langit, Yesus mendesak dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan kepada mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan orang yang tuli, bisu, dan gagap. Dalam menyembuhkan orang tersebut, Tuhan Yesus memisahkan dari kelompok banyak orang yang ada di situ. Hal ini menyatakan bahwa Yesus berbelas kasih menyembuhkan orang itu dengan tulus ikhlas tanpa pamrih apapun. Mereka disembuhkan, bahkan setelah selesai disembuhkan dan orang tersebut sembuh, Tuhan Yesus berpesan, jangan memberitakan hal itu kepada siapapun juga. Di sini menandakan bahwa Yesus menolong dengan murah hati, menolong secara pribadi atau personal, sehingga Tuhan Yesus Kristus tidak ingin dipuji, tidak ingin tenar di dalam kelompok orang yang hadir pada saat itu. Bahkan lain halnya, dewasa ini dengan kecanggihan teknologi, orang yang menolong diliput dengan mass media, dengan YouTube, dan yang lain-lain. Sehingga untuk mencari popularitas supaya disanjung, pertolongan mereka adalah ada pamrihnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita menolong seseorang, diibaratkan apa yang diperbuat oleh tangan kanan
tangan kiri jangan sampai tahu. Bahkan juga ada pepatah mengatakan, barang siapa menikahkan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah ajaran Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, agar kita untuk menolong kepada sesama kita, jangan ada pamrih apapun. Kita menolong harus dengan tulus hati, tulus ikhlas, tanpa embel-embel suatu apapun. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan menguatkan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari seturut dengan kehendak dan ajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.